Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 MK8A Politeknik Negeri Jakarta yang beranggotakan saya, Syifa, lalu ada Ami, Nini, Dea, dan Sony. Nah, di video ini kami akan menjelaskan 5 materi bahasan. Yang pertama adalah relasi integrasi bangsa bagi kemajuan negara Indonesia. Yang kedua, implikasi radikalisme terhadap disintegrasi bangsa. Yang ketiga adalah relasi cinta identitas nasional dengan integrasi bangsa. Yang keempat adalah filterisasi paham-paham eksternal di era 4.0. Yang kelima adalah pemahaman sikap toleransi sebagai upaya membangun integrasi bangsa. Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadina Deananda dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai relasi integrasi bangsa bagi kemajuan negara Indonesia. Apa itu integrasi bangsa? Integrasi bangsa adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan seperti suku, budaya, agama, adat istiadat, dan sebagainya yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Hal ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa jika kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola kebudayaan-kebudayaan yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Relasi atau hubungan integrasi bangsa bagi kemajuan negara Indonesia dapat diwujudkan salah satunya yang pertama yaitu sikap nasionalisme, sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme sangat diperlukan dalam kelangsungan suatu negara dengan harapan memunculkan rasa persatuan di dalam negara demi kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah toleransi umat beragama. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui sebagai agama resmi negara. Di sini hak asasi manusia sangat dilindungi. Kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing masih sangat berkembang dengan baik di negara Indonesia. Yang kedua adalah saling menghargai. Saling menghargai dan menghormati adalah wujud lain dari integrasi bangsa. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hal ini sangat penting, sehingga saling menghormati dan menghargai antar sesama yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, berbeda ras, dan berbeda agama. Sikap ini akan mengantarkan masyarakat ke dalam hidup rukun dan damai. Dapat disimpulkan, dalam mewujudkan integrasi bangsa dengan baik tanpa adanya konflik dalam masyarakat, kondisi ini sangat diperlukan bagi negara Indonesia untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Karena jika negara senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya, akan sulit untuk mewujudkan kemajuan suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilistiani dari kelompok 2 Kewarganegaraan kelas MK8A. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai implikasi radikalisme terhadap disintegrasi bangsa. Nah, sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu radikalisme dan apa itu disintegrasi. Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan dan pergantian terhadap suatu sistem masyarakat hingga ke akar-akarnya yang dilakukan oleh golongan tertentu. Nah, kita ambil contoh seperti radikalisme dalam beragama. Orang-orang yang beragama dan berpaham radikal akan berpikir bahwa sistem keberjalanan negara akan lebih baik jika diganti dengan sistem pemerintahan yang mereka yakini lebih benar menurut ajaran mereka. Nah, selanjutnya apa sih disintegrasi? Disintegrasi memiliki definisi tidak bersatu padu, terpecah belah. Nah, dengan definisi tersebut, maka disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan atau kondisi di mana sebuah bangsa kehilangan keutuhan persatuan dan keutuhannya hingga menjadi terpecah belah. Lalu, apa implikasi dari radikalisme dan disintegrasi bangsa? Nah, negara Indonesia mampu bersatu karena adanya konsensus dalam bernegara yang tertuang dalam Pancasila. Meskipun Indonesia memiliki beragam suku, ras, etnis, budaya, dan agama, tetapi semua menganggap bahwa mereka satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dari Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negaranya.
Jika unsur radikalisme menyusupi nilai-nilai bangsa yang telah disepakati, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ketika sistem Indonesia yang telah disepakati seluruh rakyat justru diubah dan dirusak oleh golongan tertentu? Maka sudah dipastikan akan muncul kebencian, rasa permusuhan yang menjadi konflik internal hingga berujung perpecahan antar golongan yang pastinya akan mengakibatkan konflik berkepanjangan. Dan tentunya itu tidak baik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sony Wijaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang relasi cinta identitas nasional dengan integrasi bangsa. Nah, kira-kira apa hubungannya dan apakah kedua tersebut saling terkait satu sama lain? Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai kedua hal tersebut. Identitas nasional merupakan ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. Dan konteks dari identitas nasional itu sendiri berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakter khas suatu negara. Dan identitas nasional ini dapat terwujud dalam bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, serta memiliki hubungan internasional dengan bangsa lain. Maka dapat dipahami bahwa identitas nasional merupakan jati diri dari suatu bangsa yang bertujuan untuk membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. Sedangkan integrasi bangsa merupakan suatu proses untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga dapat terciptanya keserasian dan keselarasan yang menyeluruh secara nasional. Dan berdasarkan kedua penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa seharusnya setiap individu dari warga negara sudah mengerti akan identitas nasional dari bangsanya sendiri dan memahami serta mengamalkannya dalam sebuah tindakan. Dan apabila hal tersebut telah tertanam dan terrealisasi dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa warga negara tersebut memiliki rasa cinta akan identitas nasional. Dan jika rasa cinta akan identitas nasional itu sudah melekat pada diri setiap warga negara, maka tentunya akan terciptanya integrasi bangsa yang sesuai dan menyeluruh secara nasional. Jadi kesimpulan dari topik ini ialah cinta akan identitas nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integrasi bangsa. Nah, berikut merupakan sedikit pembahasan materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Perkenalkan, nama saya Amin Akbar Hafiz dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang filtrasi paham-paham ya dari revolusi industri 4.0. Ya, berbicara dengan revolusi industri 4.0. Yang dimana revolusi 4.0 ini mungkin ya sudah tidak asing di kuping kita. Jadi intinya ya perkembangan teknologi yang semakin pesat gitu. Nah, semakin pesatnya ini berhubungan dengan kegiatan kita setiap hari gitu. Mungkin kalau misalnya bagi kita yang orang-orang awam gitu ya, kita penggunaan Gojek gitu, itu pasti penggunaan dalam sistem teknologi untuk naik ojek gitu kan. Itu salah satu manfaatan dari revolusi 4.0 itu sendiri. Nah, dampak apa sih ya yang ditimbulkan dari perkembangan dari revolusi 4.0 itu sendiri? Nah, yang saya tahu gitu ya, kalau misalkan revolusi 4.0 ini kan pasti berhubungan dengan perkembangan teknologi, yang dimana pasti paham-paham akan muncul gitu ya. Contoh nih, ketika teknologi itu muncul, apa yang kita rasakan gitu ya? Pertama, kapitalisme itu pasti akan muncul gitu ya di lingkungan kita, dimana ya pasti saat orang membeli barang-barang gitu kan pasti kan membutuhkan uang dan juga modal gitu ya. Nah, kapitalisme ini hadir gitu, yang dimana ya ketika kita ingin berkembang gitu ya, ingin suatu hal yang baru gitu, pasti kan membutuhkan modal. Dan dimana merupakan paham dimana ketika suatu negara ingin maju atau besar, itu pasti membutuhkan modal yang juga besar, seperti itu. Jadi ya kalau misalkan lu nggak punya modal sekalipun, ya lu nggak bisa ngebangun suatu negara gitu kan. Nah, berbeda lainnya dengan paham yang kedua ini, yaitu paham sosialisme, di mana paham sosialisme ini meyakinkan bahwa ya setiap kehidupan dinilai bukan dari uang gitu, tapi dinilai dari bagaimana interaksi antar sosial ya, atau antar masyarakat itu sendiri. Jadi ini kapitalisme dan sosialisme ini bertentangan gitu ya. Ketiga, ini ya mungkin dibilang paham atau bukan gitu ya, tapi ini saya rasakan pribadi gitu, bahwa ketika teknologi itu muncul dan hadir, itu menimbulkan dampak lain ya dari sekedar paham, yaitu sifat individualisme, dimana individualisme ini itu ngerasa ya kita nggak perlu orang lain gitu ya untuk kita untuk apa ya
berdiskusi ataupun untuk membangun ekonomi dan segala macam gitu ya. Jadi lebih ke individualnya itu sendiri. Nah, hal seperti itu yang bisa ngebuat suatu negara menjadi disintegrasi gitu. Jadi ya mencapai kita keutuhan suatu negara bisa hancur gitu ya. Nah, buktinya seperti apa sih teman-teman? Nah, contoh nih, kalau misalkan kalian deh lihat zaman sekarang gitu ya, dengan teknologi udah HP secanggih mungkin gitu ya, orang lebih banyak berdiam di rumah gitu dibandingkan sosialisasi dengan orang-orang sekitar gitu. Bahkan ya walaupun namanya media sosial pun, tapi lucunya ternyata apa coba, mereka malah berdiskusi sendiri gitu ya, yang hanya berkuar-kuar di media sosial, tapi kenyataannya mereka hanya diam saja gitu kalau di lingkungan masyarakat sendiri. Nah, itu salah satu dampaknya gitu ya. Kemudian berbicara dengan filtrasi itu bagaimana sih teman-teman ya? Nah, kalau misalnya filtrasi dari paham-paham yang sudah saya jelaskan gitu ya, ya salah satu caranya yang pertama kita harus paham dan juga tahu gitu ya, nilai apa sih terkandung gitu ya dalam Pancasila itu sendiri. Nah, di Pancasila itu sendiri juga mencerminkan gitu ya, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki kesatuan dan kesatuan yang erat gitu ya. Ya dimana ketika contoh ya, ketika kita punya berbeda pendapat gitu ya dengan orang lain, ya kita saling menghargai gitu pendapat mereka gitu. Jadi tidak ada perpecahan gitu ya. Nah, hal tersebut juga bisa menjadi suatu tameng gitu ya bagi diri kita sendiri ya, terhadap nilai negatif yang dibawa dari tadi paham kapitalisme itu sendiri. Ya, jadi kita bukan semata-mata melihat uang gitu ya, tapi ya kita sebagai masyarakat tentu harus paham gitu dan toleransi bersama gitu ya. Terus ya, poin yang kedua untuk filtrasi ya, yang ingin saya sampaikan adalah jangan ikut-ikutan gitu. Nah, dalam artian kenapa nggak boleh ikut-ikutan? Ya ketika contoh ya, ada paham-paham yang mungkin kita dapat gitu dari luar, ya kita jangan langsung telan mentah-mentah gitu ya. Dalam artian ya jangan sampai dengan ada tren segala macam yang benar-benar lagi hype, kalian hanya ikutin gitu. Ya sebisa mungkin cari tahu dulu bagaimana, apa, siapa, dan dampaknya apa bagi diri kita dan juga lingkungan kita gitu. Sehingga ketika kita tahu hal tersebut, ya filtrasi bisa terjalan lancar gitu ya. Jadi kita benar-benar ya sebagai individu masyarakat Indonesia gitu yang punya nilai dari Pancasila, ya kita nggak terbawa arus gitu ya. Seperti itu teman. Ya demikian materi yang bisa saya sampaikan dan sharing ke kalian. Nah, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Selanjutnya teman saya Siva akan menjelaskan materinya. Ya, sampailah kita di pembahasan terakhir, yaitu mengenai penanaman sikap toleransi sebagai upaya untuk membangun integrasi bangsa. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di antara individu ataupun kelompok. Dengan adanya toleransi, hidup bermasyarakat menjadi aman, damai, dan tentram. Mengutip dari Toto Suryono dalam Aryadi, Rusnaini, dan Muhtarom, toleransi memiliki peranan yang penting dalam pluralisme saat ini. Tidak hanya dipahami sebagai etika yang mengatur hubungan antar kelompok agama, akan tetapi juga yang terpenting adalah adanya kepekaan baru untuk sepenuhnya menghargai keberagaman. Untuk itu, pemahaman sikap toleransi sangatlah diperlukan untuk mengurangi, bahkan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Bagaimana sih caranya menanam sikap toleransi? Sikap toleransi dapat ditanam dengan memberikan pengertian atau pemahaman mengenai keberagaman dan bagaimana menerima serta menghormatinya. Sikap toleransi juga bisa tumbuh dengan cara berteman tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan atau yang biasa kita sebut dengan sara. Tidak mengganggu orang lain dalam beribadah atau berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Lalu dengan tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain. Dan ini juga merupakan pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pasti kalian sudah menerima pelajaran ini bukan, dari mulai SD, SMP, hingga kuliah, yang mengajari bahwa Indonesia merupakan negara multikultur dan bagaimana kita memandang serta menyikapi keberagaman tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, hendaknya pelajaran itu tidak hanya kita pelajari, tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa integrasi bangsa sangatlah penting untuk kemajuan negara. Adapun paham radikalisme yang berbahaya, sebab dapat menyebabkan perpecahan atau disintegrasi bangsa.
Dan paham radikalisme ini dapat masuk dari berbagai arah ataupun berbagai cara. Untuk itu, sepatutnya kita menyaring terlebih dahulu informasi yang kita dengar atau kita lihat, tidak menelan mentah-mentah tanpa memeriksa kebenarannya. Peran nasionalisme dengan mencintai identitas nasional dan sikap toleransi merupakan dua hal yang krusial dalam mencapai integrasi bangsa. Nah, itu dia pemaparan singkat mengenai integrasi sosial dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.